Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembacaan kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil masih melanjutkan Kamalu Khalqil Qalbil Muhammadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kamalu khalqil qalbil Muhammadi ila an qala wa kama anna qalbahu syarifa sallallahu alaihi wasallam huwa azkal qulubi wa adharuha faqad syukka sadruhu syarifu mundu sigharihi wastukhrija min qalbihi haddu syaitan kama rawa Muslimun wa ghairuhu an Anasin radhiyallahu an kama anna qalbahu syarif. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia huwa azkal qulub, hati tersebut adalah paling suci-sucinya hati. Jadi hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling suci yang pernah ada di muka bumi ini. Wa adharuha, dan paling bersih-bersihnya hati yang pernah ada di muka bumi. Baik Nabi ataupun Rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kebersihan hatinya tidak ada yang bisa mengungguli kebersihan hati Nabi Muhammad SAW. Kesucian hatinya para Nabi, para Rasul, tidak ada yang bisa lebih suci dari hati Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi dengan manusia biasa. Sehingga sangat tidak tepat kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa. Karena hatinya saja beda dengan para nabi dan para rasul, apalagi dengan manusia biasa. Faqad syukka sadruhu syarifu mundu sigharihi. Nah, hati yang suci seperti itu sudah pernah dibelah hati tersebut dari masa kecilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hatinya Nabi yang bersih itu pernah dibelah dan diambil dari kecilnya. Untuk apa itu diambil hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wastukhrija min qalbihi hadzu syaitan. Dan dikeluarkan dari hatinya Nabi Muhammad bagian yang bisa dipengaruhi oleh setan. Setiap manusia hatinya itu bisa dipengaruhi oleh setan. Nah, bagian yang bisa dipengaruhi oleh setan itu tadi diambil dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil. Bagiannya setan diambil dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil. Nabi dan Rasul yang lain pun tidak ada yang seperti itu. Apalagi manusia biasa. Kama rawa Muslimun wa ghairuhu an Anasin radhiyallahu an. Sebagaimana Imam Muslim dan selain Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu Jibrilun sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril wa huwa yal'abu ma'al ghilman, dan saat didatangi oleh malaikat Jibril Nabi sedang bermain dengan anak-anak kecil yang lain. Ini menceritakan masa kecilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kecil Nabi sudah didatangi oleh malaikat Jibril. Saat itu Nabi lagi main dengan anak-anak kecil yang lain. Fa'akhadhahu, kemudian malaikat Jibril mengambil Nabi. Lagi main diambil. Fasara'ahu, kemudian setelah diambil malaikat Jibril menterlentangkan Nabi. Diambil kemudian diposisikan dalam keadaan terlentang.
Fasyaqqa an qalbi. Setelah Nabi diterlentangkan oleh malaikat Jibril membelah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibelah dadanya. Masih kecil ini. Fastakhrajal qalbah. Kemudian setelah dibelah dadanya, setelah dibelah, malaikat Jibril mengambil hati itu, dibelah kemudian diambil. Fastakhraja minhu alaqatan. Nah, setelah hati tadi oleh malaikat Jibril diambil dari dadanya Nabi, hati tadi diambil lagi segumpal. Jadi ada gumpalan yang diambil dari hati. Misalkan ya, hatinya Nabi diambil seperti ini oleh malaikat Jibril, kemudian ada yang diambil sedikit. Apa sih bahasanya? Ya dicuil. Dicuil sedikit lah. Alaqatan, segumpal. Faqala hadza hadzu syaitani minka. Nah, ketika malaikat Jibril mengambil atau mencuil hatinya Nabi itu tadi, malaikat Jibril mengatakan hadza hadzu syaitani minka. Ini bagian setan dari engkau ya Rasulullah, dari engkau wahai Muhammad. Jadi bagian yang bisa dimasuki setan, bagiannya setan yang ada di hatinya Nabi itu dicuil dan diambil oleh malaikat Jibril alaihissalam. Thumma ghazalahu. Nah, setelah diambil itu bagiannya setan, hati tersebut dicuci oleh malaikat Jibril. Padahal hatinya Nabi adalah hati yang paling bersih yang pernah ada di muka bumi. Itu pun bagian setannya diambil lagi oleh malaikat Jibril, kemudian dibersihkan lagi, dicuci lagi oleh malaikat Jibril. Fi tistin min zahab. Nyucinya itu dalam sebuah mangkok yang terbuat dari emas. Bimai zamzamin, dicuci dengan air zamzam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Thumma la'amahu, kemudian dikeringkan. Setelah dicuci dengan air zamzam, dibersihkan lagi, dikeringkan. Thumma a'adahu fi makani, kemudian malaikat Jibril mengembalikan hati tadi di tempatnya yang semula. Wajah al-ghilman yas'auna ila ummih, yakni dha'rihi ay murdi'atihi, yakni dha'rahu ay murdi'atahu. Kemudian ketika terjadi seperti itu, tadi kan Nabi lagi main sama teman-temannya, Nabi masih kecil, maka teman-temannya itu lari ke ibunya, ibu susuannya maksudnya, ke ibu susuannya. Faqalu inna Muhammadan qad kutil. Teman-temannya tadi ngomong sama ibu susuannya, sama Halimah As-Sa'diyah. Mereka mengatakan, wahai ibu, Muhammad sudah dibunuh, Muhammad dibunuh. Karena anak-anak kecil tadi ngelihat Nabi diterlentangkan, dibelah dadanya, diambil hatinya, akhirnya mereka lari, lapor kepada ibu susuannya, Muhammad dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul laun ay mutaghayyirul laun. Akhirnya orang-orang pun datang berbondong-bondong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad masih hidup, tapi memang wajahnya sudah pucat luar biasa. Yang namanya anak kecil, tahu-tahu didatangi malaikat, dibelah, dan pucatnya itu tadi sebagai sisi basyariahnya, sisi kemanusiaannya. Faqala Anasun qad kuntu ara athara dzalikal makhid fi sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas mengatakan, aku pernah melihat bekas jahitan itu ada di hatinya Nabi. Jadi bekas, anggap aja itu operasi yang dilakukan oleh malaikat Jibril, ternyata ada bekasnya, bekas belahan itu ada, dan sahabat Anas pernah melihat itu, jadi tetap membekas. Nah, faqad wa hadza syakku li sadri syarif qad hasala lahu sallallahu alaihi wasallam awwala marratin wa huwa saghiru sinni inda Halimah.
pembelahan dada tadi yang terjadi kepada dadanya Nabi Muhammad SAW yang mulia telah terjadi kepada Nabi SAW pertama kali dalam keadaan beliau masih kecil, indah Halimah, ketika disusui oleh Halimah. Apa cuman sekali itu? Enggak. Nabi seumur hidupnya dibelah dadanya, dibersihkan hatinya 4 kali. Dibelah dadanya, dibersihkan 4 kali. Kalau mungkin cerita ini tadi kita udah sering dengar. Ketika kecil Nabi pernah dibelah dadanya dan diambil hatinya, dicuci oleh malaikat Jibril. Dari zaman kita MI sudah sering dengar ini. Tapi ternyata peristiwa itu peristiwa pensucian, penyucian hati Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi 4 kali semasa hidupnya. Yang pertama tadi ketika masih kecil. Wa ammal marratu tsaniyah, adapun yang kedua kalinya, faqad syukka sadruhu syarif wa huwa ibnu asyri sinin. Telah dibelah dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu asyri sinin, dan beliau saat dibelah yang kedua umurnya 10 tahun. Jadi waktu masih kecil, masih disusui oleh Halimah atau masih diasuh oleh Halimah, itu dibelah. Mungkin setelah usia menyusui selesai tapi masih di Halimah, itu yang pertama. Yang kedua ketika Nabi umurnya 10 tahun itu dibelah lagi. Nah, kenapa kok 10 tahun Nabi SAW dibersihkan lagi hatinya? Di sini dijelaskan hikmahnya. Kenapa di usia 10 tahun Nabi dibelah lagi? Dijelaskan di sini. Wal hikmatu fihi. Adapun hikmah dalam pembelahan dada Nabi SAW yang kedua, yaitu di saat umur 10 tahun, annal asyra qaribun min sinnit taklif. Karena usia 10 adalah usia yang mendekati masa taklif, mendekati orang jadi mukallaf, mendekati orang dipaksa untuk ibadah. Kan kalau kita pertama lahir sampai umur 10 tahun belum wajib ibadah. Setelah balik wajib ibadah atau dikenal dengan istilah mukallaf. Nah, umur 10 tahun kan itu mendekati mukallaf. Fasyukka qalbuhu sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat usia yang sudah mendekati mukallaf tadi, mendekati tahun-tahun dipaksa atau diwajibkan untuk ibadah, dibelahlah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa quddisa, dan disucikan lagi. Berarti yang kedua kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam disucikan. Untuk apa dibelah lagi, disucikan lagi di umur 10 tahun? Katanya karena 10 tahun mendekati usia mukallaf. Lah untuk apa? Hatta la yaltabisa bisyai'in mimma yu'abu 'alar rijal, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sesuatu apapun dari perbuatan yang menjadi aibnya orang-orang besar. Semua perbuatan yang jelek itu menjadi aibnya seseorang. Semakin tinggi derajatnya seseorang, maka perbuatan aibnya semakin banyak. Contoh maaf, yang gampangnya ini, kalau dalam ilmu hadis, kita duduk di warung kopi, lumrah apa enggak? Lumrah. Warung kopi yang enggak ada maksiatnya, maksudnya cuma duduk pengen ngopi. Tapi kalau ahli riwayat hadis, orang yang akan membawakan riwayat hadis, kemudian syekh yang membawakan riwayat hadis tadi nongkrong di warung kopi, derajat hadisnya langsung turun. Jadi orang itu semakin tinggi derajatnya, perbuatan yang menjadi aibnya semakin banyak. Maaf, orang laki-laki keluar dari rumah pakai celana kolor, lutut ketutup, pusar ketutup, dosa apa enggak? Enggak dosa kan? Kalau berbicara dosa itu enggak
dosa. Seandainya ada ulama besar terhormat luar biasa tiba-tiba keluar dari rumah pakaiannya seperti itu, jadi aib apa enggak? Aib. Jadi orang itu semakin tinggi derajatnya, semakin besar kedudukannya, maka perkara yang menjadi aib itu semakin banyak. Kenapa? Karena sudah jadi contoh. Sehingga dikatakan dalam pepatah, guru kencing berdiri, kencing berlari. Kalau gurunya melakukan sesuatu yang kelihatannya jelek, ya muridnya bakal lebih jelek. Lah Nabi SAW itu kan contoh untuk semua manusia, toladan untuk orang yang beriman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-ayah. Telah ada bagi kalian wahai umat manusia dalam diri Nabi Muhammad contoh yang baik, sehingga Nabi Muhammad itu harus benar-benar sempurna. Nabi Muhammad yang perbuatannya sempurna aja, kita sebagai umatnya sekarang sudah jauh dari sempurna. Nabi Muhammad yang nggak ada kekurangan sama sekali, kita umatnya sekarang banyak kekurangan. Nabi Muhammad nggak pernah ghibah sama sekali, sekarang umatnya ghibah jadi hobi. Nabi Muhammad nggak pernah bohong sama sekali, sekarang umatnya gampang bohong. Nabi Muhammad nggak pernah suudzon sama sekali, umatnya gampang buruk sangka. Nah, ketika Nabi Muhammad mendekati usia wajib ibadah, dibersihkan, disucikan lagi, sehingga Nabi Muhammad tidak melakukan sedikit pun perbuatan yang menjadi aibnya, menjadi kekurangan orang-orang besar. Dibersihkan lagi, kecil dibersihkan, umur 10 tahun dibersihkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang kedua. Wa ammal marratu tsalitsah, adapun yang ketiga kalinya, kapan itu Nabi SAW dibelah lagi hatinya? Faqad syuqa sadruhu syarif inda maji'i Jibril alaihi salam bil wahyi ilaihi hina nubbi'ah. Nah, yang ketiga adalah di saat malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW bil wahyi, membawa wahyu, hina nubbi'ah, ketika Nabi diangkat menjadi nabi. Jadi pertama kali malaikat Jibril bawa wahyu, nah, di situ juga Nabi Muhammad dadanya dibelah. Di situ juga Nabi Muhammad dadanya dibelah. Itu pertama Nabi membawa wahyu. Kalau tadi yang kedua hikmahnya karena umur 10 tahun, karena sebentar lagi Nabi akan memasuki usia mukallaf, sehingga Nabi tidak melakukan perbuatan yang menjadi jeleknya orang-orang besar. Nah, kalau yang ketiga hikmahnya apa? Ketika Nabi pertama menerima wahyu kok dibelah dadanya, disucikan lagi, hikmahnya apa? Wal hikmatu fi hadza syakki. Adapun hikmah yang ketiga, yaitu hikmah di saat dibelah dadanya Nabi yang ketiga, kama afadahul muhakkikun, sebagaimana diberitakan oleh para ulama-ulama al-muhakkikun, hiya az-ziyadatu fi ikramihi. Pembelahan yang ketiga ini adalah tambahan dalam pemberian kehormatan kepada Nabi SAW. Jadi sudah bersih, sudah suci, terhormat, ditambah kehormatan lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa imdadihi, dan pemberian madad, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwiyadihi, dan pemberian kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa i'dadihi, dan
penambahan pemberian kesiapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar Nabi tambah tegar, biar Nabi tambah kuat, biar Nabi tambah mulia, dibersihkan yang ketiga kali. Kuat apa? Kuat untuk apa? Liyatalaqqa ma yuha ilaihi, agar kuat menerima apa yang diwahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqalbin qawiyyin, dengan hati yang kuat, fi akmalil ahwalil qudsiyah al mardiyah, dalam paling sempurnanya keadaan yang suci yang diridhoi oleh Allah. Jadi karena Nabi nanti mau menerima wahyu selama 23 tahun, maka hatinya harus benar-benar siap. Hatinya harus benar-benar siap. Karena sebagian nabi, sebagian rasul itu mereka menerima wahyu bentuknya suhuf, lembaran dari Allah Subhanahu. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun malaikat Jibril bolak-balik ngasih wahyu kepada Nabi. Bolak-balik ngasih wahyu. Dan setiap Nabi menerima wahyu, Nabi itu bercucuran keringat luar biasa. Ya kita bayangkan dapat wahyu yang ngasih malaikat Jibril, wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ada rakyat biasa dapat surat langsung dari presiden, itu kan bukannya bisa gemeter. Surat apa ini? Nah ini Nabi dapat langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang bawa langsung malaikat Jibril, dan kelihatan di hadapannya Nabi. Dari segi basyariah, segi kemanusiaan, setiap menerima wahyu Nabi itu bercucuran keringat. Nah, setiap Nabi bercucuran keringat di saat terima wahyu, itulah paling wangi-wanginya keringatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menerima wahyu keringatnya luar biasa, tapi keringatnya sangat wangi. Setiap saat juga Nabi wangi keringatnya, tapi ketika menerima wahyu keringatnya tambah banyak sehingga tambah wangi. Jadi Nabi itu tambah banyak keringatnya, tambah wangi, bukan seperti kita. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu biar kuat nerima wahyu, biar semakin kuat hatinya nerima wahyu, maka ketika pertama kali nerima wahyu dibersihkan kembali hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama waktu kecil untuk mengeluarkan bagian setan, dicuil itu bagian setan. Ini benar ya, dicuil ya. Takutnya yang lihat di YouTube nggak paham dicuil ini apa. Diambil sedikit bagian diambil sedikit yang bukan diambil sedikit bagian setan, diambil sedikit yang mana itu bagian setan, sehingga bersih dari bagian setan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua di saat umur 10 tahun, karena nanti mau memasuki usia mukallaf, usia wajib ibadah, sehingga Nabi tidak melakukan sedikit pun perbuatan yang jelek untuk orang-orang besar. Bukan perbuatan jelek untuk orang biasa kelas kita ini, enggak, tapi untuk orang-orang besar. Semakin orang itu besar pangkatnya, semakin tinggi derajatnya, semakin mulia, maka yang jelek itu semakin banyak yang harus dihindari. Yang biasa jadi jelek untuk orang mulia. Yang ketiga, ketika pertama kali nerima wahyu, dibersihkan lagi untuk apa? Penambahan kehormatan, penambahan imdad, madad, pertolongan dari Allah Subhanahu, penambahan kebersihan, agar semakin siap nerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ini ada hubungannya dengan bulan Rajab. Wa ammal marratur rabi'ah, adapun yang keempat kalinya hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah, di sini dijelaskan faqad syukka sadruhu syarifu lailatal isra'i. Yang keempat, telah dibelah hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malam Isra. Jadi ketika Nabi Isra itu juga Nabi mengalami pembelahan hati, dibersihkan lagi itu hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama warada fis sahihain, sebagaimana hal ini
Ada riwayatnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kalau tadi ada hikmahnya masing-masing. Waktu kecil diambil bagian setan, waktu umur 10 tahun agar bersih dari perbuatan jeleknya orang-orang besar. Perbuatan jelek bagi orang-orang besar, bukan perbuatan jeleknya orang-orang besar, perbuatan yang dianggap jelek untuk orang-orang besar, agar bersih dari itu. Yang ketiga, ketika pertama terima wahyu agar lebih kuat di saat terima wahyu. Yang keempat, ketika Isra Mi'raj. Apa itu hikmahnya? Wal hikmatu fi hadzal syakki. Adapun hikmah dalam pembelahan yang keempat ini, kama afadahul arifun, sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama al-arif billah, wa az-ziyadatu fi ikramihi sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika Isra Mi'raj ini dibelah lagi untuk memberi tambahan kehormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa i'dhamihi, dan pemberian pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ziyadati fi imdadihi, dan penambahan pertolongan lagi untuk Nabi, wa i'dadihi, dan penambahan kesiapan untuk Nabi. Sama seperti yang ketiga, cuman yang ketiga itu ditambah pertolongannya, ditambah kehormatannya, ditambah persiapannya untuk nerima Kalau yang keempat sama, ditambah kehormatannya, ditambah pengagungannya, ditambah imdad pertolongan dari Allah, ditambah persiapannya, tapi tujuannya beda. Kalau tadi yang ketiga untuk wahyu, adapun yang keempat untuk apa? Litta'ahubi, untuk siap-siap. Siap-siap apa? Lil wuqufi baina yadillahi ta'ala, untuk siap-siap duduk diam di hadapan Allah langsung sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Nabi akan berjumpa langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dibersihkan lagi. Kalau yang ketiga kan dibersihkan karena mau nerima wahyu. Kalau yang keempat dibersihkan lagi karena langsung mau berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa munajatihi, dan untuk persiapan munajat, komunikasi langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rakyat biasa kalau mau ketemu penguasa itu mandi, pakai baju yang bersih, pakai minyak wangi, bajunya yang paling bagus, gak punya sepatu, beli sepatu. Ini mau ketemu penguasa, apalagi ini mau ketemu penguasa alam semesta, yaitu Allah subhanahu, yang dipersiapkan bukan zahirnya saja, tapi batin ini harus lebih dipersiapkan. Wa musyahadatil anwar, dan karena Nabi akan melihat cahaya-cahaya yang nggak pernah dilihat di muka bumi. Wal asrar, dan melihat rahasia-rahasia yang nggak pernah dilihat di muka bumi. Wa tajalliyatil jamali wal jalal, dan Nabi akan melihat langsung nampaknya keagungan Allah dan nampaknya keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Nabi ketika mau ketemu Allah hatinya dibersihkan. Kita kalau mau sholat juga hatinya harus dibersihkan, karena as-sholah mi'rajul mu'min. Sholat ini mi'rajnya orang yang beriman. Kalau Nabi pernah Isra Mi'raj, kalau umat Islam pengen Mi'raj itu lewat sholat. Sholat itu munajat, berbicara dengan Allah subhanahu ta'ala. Sehingga ada satu ulama, kalau tidak salah Al-Imam Junaid itu, Imam Junaid atau siapa, pernah ditanya, kaifa tawaddu'ta, bagaimana engkau itu wudu? Beliau mengatakan, tawaddu'tu zahiran wa batinan. Tawaddu'tu wudu'an zahiran wa wudu'an batinan. Aku ini kalau wudunya wudu zahir dan wudu batin. Bahkan wudu batin dulu sebelum wudu zahir. Jadi ulama itu wudunya dua, wudu batin dan wudu zahir. Akhirnya yang tanya lagi, wa kaifa bil wudu'il batin, bagaimana itu caranya wudu batin? Kalau wudu zahir ada di kitab-kitab fikih. Pertama niat, kedua niat sambil membasuh wajah, kemudian membasuh
tangan sampai sikut, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki, selesai itu wudhu zahir. Kalau wudhu batin itu gimana? Kemudian dijawab, ammal wudhu'ul batin fa unadzifu qalbi min jami'il amrad wazallat. Yang namanya wudhu batin itu sebelum wudhu zahir, hatinya dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Jadi kalau mau wudhu, dia ilangin dulu hasutnya, ilangin sombongnya, ilangin cinta dunianya, ilangin keinginan maksiatnya, ilangin benci kepada orang lainnya, ilangin macam-macam. Baru setelah itu wudhu. Ya pantas kalau para ulama itu sholatnya khusyuk, karena sebelum sholat hatinya sudah dibersihkan. Diriwayatkan kalau kita pengen khusyuk sholatnya, wudhunya harus khusyuk, nanti sholatnya bisa khusyuk. Tapi kalau wudhunya sudah gelambiar, ya alamat sholatnya ziyadatul gelambiar, tambah gelambiar alamat. Jadi kita kalau pengen khusyuk, makanya sholat yang diterima itu aslinya sholat khusyuk. Sholat yang diterima itu sholat khusyuk, yang sah menurut fikih dan khusyuk, ikhlas. Kalau sah menurut fikih tapi nggak khusyuk, itu antara diterima antara enggak. Tapi mudah-mudahan sholat kita diterima semua, amin. Makanya usahakan jamaah. Yang jelas diterima itu sholat khusyuk. Kita walaupun belum bisa khusyuk, tapi harus ada niat pengen khusyuk. Kita walaupun belum bisa khusyuk, harus ada niat pengen khusyuk. Bagaimana caranya biar kita punya niat, biar kita bisa latihan khusyuk? Wudhu ini mulai khusyuk. Gimana sih wudhu khusyuk? Jangan ingat dunia lagi udah. Kalau wudhu jangan ingat dunia, ingatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, ya Allah ini mau ngobrol sama Allah, mau menghadap Allah, sambil kayak gitu. Apalagi kalau hafal doa-doa setiap anggota badan. Cuman maaf, doa-doa ini jangan dibaca di saat kita wudhunya di kamar mandi. Ini doa-doa ini dibaca kalau wudhunya memang di tempat khusus untuk wudhu. Yang penting kalau wudhu ini kita latihan. Jangan wudhu ingatnya macam-macam. Tadi dompet udah ditutup belum ya? Kunci motor di mana tadi? Tadi hitungannya salah kayaknya saya. Tadi bener enggak? Tadi orang itu ngomongnya enggak enak. Wah itu jangan. Wah, kalau kayak gitu sholat tambah kemana-mana nanti. Jadi dari wudhu kita latihan khusyuk. Ingat Nabi SAW ketika mau menghadap Allah pun hatinya dibersihkan kembali. Ini pelajaran buat kita, kalau mau menghadap Allah juga hatinya dibersihkan. Jadi ini 4 kali Nabi dibersihkan hatinya. Pertama ketika diambil bagian setan. Kemudian yang kedua ketika umur 10 tahun dibersihkan agar Nabi tidak melakukan perbuatan yang dianggap jelek oleh orang-orang besar. Yang ketiga ketika pertama kali nerima agar siap, semakin siap nerima wahyu. Yang keempat ketika Isra Mi'raj agar semakin siap berjumpa langsung dengan Allah subhanahu ta'ala. 4 kali hati Nabi kita Muhammad SAW dibersihkan oleh malaikat Jibril, perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hafidh al-Qastalani aidan wallahu a'lam bissawab. Ya Rabb.